Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Tentang Apa Saja Channel. Channel yang isinya ya tentang apa saja, yaitu yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami tonton, yang menurut kami ada manfaatnya, terutama bagi kami. Alhamdulillah buat para pendengar juga ada manfaatnya, ya kami masukkan ke dalam channel ini. Dari itu kami menamakannya channel ini Tentang Apa Saja Channel, biar apa saja pun tentang apapun bisa kami masukkan di dalam channel ini. Pada hari ini marilah kita bercerita atau membahas tentang kisah haji ya. Marilah kita mulai kisahnya. Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazirah, seorang ulama ahli hadis terkemuka. Selain ulama, dia juga adalah seorang pengusaha sukses yang gemar menjalankan ibadah haji dan berjihad di jalan Allah. Dikisahkan Abdurrahman Ahmad Ar-Zirbuni dalam bukunya 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah. Bila tahun ini Abdullah bin Al-Mubarak naik haji, tahun berikutnya dia pergi berjihad. Demikianlah seterusnya berselang-seling, meskipun betapa sibuknya dia, kata Abdurrahman. Di Makkah dia juga mulai usahanya dagang, yang keuntungannya selalu dia bagi-bagikan kepada para muridnya dan fakir miskin di sekitar kota Makkah. Setelah membagi-bagikannya, dia akan menghitung biji kurma yang mereka makan. Siapa yang paling banyak makan kurma, maka diberi hadiah 1 dirham olehnya setiap bijinya, katanya. Pada suatu saat tibalah waktu musim haji bagi Abdullah bin Al-Mubarak. Dia berniat menunaikannya sehingga terkumpullah bekal sebesar 500 dirham. Maka dia pun berangkat menuju Makkah dan menunaikan haji dengan sebaik mungkin. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Al-Mubarak tertidur dan bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit, dan kedua malaikat itu berdialog, berbicara, ngobrol-ngobrol di antara mereka. Dalam percakapan malaikat itu, Abdullah mendengar bahwa tak ada satupun ibadah jamaah haji yang diterima tahun ini. Namun hanya ada 1 jamaah haji yang diterima meski dia tidak berangkat haji. Dia adalah tukang sepatu yang bernama Ali bin Al-Muwafaq. Percakapan 2 malaikat itu sontak membuat Abdullah bin Al-Mubarak terbangun dan menangis. Dia segera bergegas pergi ke Damaskus untuk mencari Ali bin Al-Muwafaq, dan sesampainya di Damaskus dia telusuri seantero kota dan akhirnya menemukan rumah tukang sepatu yang dimaksud. Abdullah mengetuk pintu rumah tukang sepatu itu sampai keluar seorang laki-laki, dan Abdullah langsung mengucapkan salam. Abdullah langsung bertanya kepada laki-laki yang membuka pintu itu, "Siapa namamu dan pekerjaan apa yang kau lakukan?" tanya Abdullah. "Aku Ali bin Al-Muwafaq, penjual sepatu." "Siapa engkau?" jawab laki-laki tersebut keheranan dengan tingkah tamunya. Lalu Abdullah ibnu Mubarak menerangkan jati dirinya dan maksud kedatangannya kepada laki-laki tersebut. Setelah tahu siapa yang datang beserta maksud dan tujuannya, laki-laki itu menangis dan jatuh pingsan. Ketika sesudah sadar, Abdullah bin Al-Mubarak memintanya agar dia menceritakan semua yang dialaminya terkait dengan keanehan kisah hajinya. Ali bin Al-Muwafaq bercerita bahwa dia selama 40 tahun rindu untuk pergi haji dan telah menyisihkan uang 350 dirham dari hasil berdagang sepatu. Tahun ini Ali memutuskan untuk berangkat haji sejak istrinya mengandung. Namun pada suatu hari istrinya Ali mencium aroma makanan yang sedang dimasak tetangga sebelah. dan istrinya memohon kepada Ali agar dia bisa mencicipin masakan tersebut.
istrinya nyidam lah kalau orang Indonesia. Ali pun pergi menuju tetangga sebelah, mengetuk pintunya dan menjelaskan situasinya dan maksudnya datang ke rumahnya. Rumahnya berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya. Ungkap Ali bin Al-Muwaffaq. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh Tuan. Dijual berapapun akan saya beli." Janda itu menjawab, "Makanan itu tidak dijual Tuan," katanya sambil berlinang air mata. "Kenapa?" Sambil menangis janda itu menjawab, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan." Dalam hati Ali bin Al-Muwaffaq bertanya, bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah sama sekali tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati. Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kami masak. Dan kami makan." Dengan sesenggukan janda itu menjelaskan. Mendengar ucapan tersebut saya menangis kemudian kembali pulang. Aku ceritakan perihal kejadian itu pada istriku. Ia pun menangis. Sehingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. "Ini kami bawakan masakan untukmu. Dan uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi." Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak pun tak bisa menahan air matanya. Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh Sa'id ibnu Mu'affah, sehingga Allah menerima amalan hajinya meskipun dirinya tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Perihnya menahan lapar tidak sempurna iman seseorang jika dirinya tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangganya yang di sekitarnya menahan lapar karena tidak ada yang mau dimakan. Dari kisah tersebut saya menyimpulkan dan melihat dan mendengar ada orang kaya yang uangnya berlebih. Setiap setahun dia menunaikan haji, berharap hajina mabrur, berharap mendapat pahala dari hajinya setiap tahun. Tapi menurut kami haji itu wajibnya cuma sekali. Seandainya kalian semua yang mendengar ini mempunyai harta yang berlebih dan bisa menunaikan haji lebih dari 1 kali, ingin menunaikan yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan lain sebagainya, alangkah bagusnya uang itu tidak usah kita pakai ke haji lagi untuk yang kesekian kalinya. Alangkah bagusnya uang itu kita sedekahkan kepada fakir miskin atau tetangga kita yang sedang sakit, yang mau berobat tidak bisa, tidak ada uang, kita sedekahkannya untuk berobat, atau kita sedekahkan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya yang berguna untuk masyarakat sekitar. Insya Allah uang yang mau kita buat haji yang kesekian kalinya itu akan lebih bermanfaat untuk orang lain kalau kita sedekahkan di sekitar rumah kita atau kita sedekahkan untuk orang yang membutuhkan, daripada kita meninggikan atau ya mementingkan diri kita sendiri untuk pergi lagi haji. Mending
kepentingan kita kasih ke orang lain saja. Yang penting kita sudah berhaji dengan niat yang baik satu kali. Untuk haji-haji berikutnya, alangkah baiknya kita gunakan untuk bersedekah, untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan. Sekian dulu cerita dari kami, semoga ada manfaatnya buat kami dan buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.